Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang berjiwa pasti akan mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua, saudara-saudara. Syarat mati tidak harus tua. Berapa banyak kaum-kaum yang masih muda, masih sehat, masih muda, tetapi mereka mati. Syarat mati tidak harus tua. Syarat mati tidak harus sakit. Berapa banyak orang-orang yang sehat, mereka nggak sakit, tidak ada tanda-tanda, tapi mereka mati. Kematian itu pasti adanya. Al-mautu haq, kematian itu benar adanya. Dan ingat, kematian datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan aulia. Kalau para nabi, para rasul, para aulia, mereka tahu kapan mereka mati. Kita orang banyak dosa, kita tidak tahu kapan kita mati. Dan kematian itu pasti, dan kematian itu datang tanpa pemberitahuan. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliq illa wajhah, segala sesuatu saat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, orang alim itu mati, ulama mati, kiai mati, habaib mati. Tetapi ingat, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, famal hayat illa li ahli ilmi. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan itu hanya miliknya orang-orang yang alim. Kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Kenapa? Fafil ilmi hayatuhu abada. Di dalam ilmu itu terdapat kehidupan yang abadi selama-lamanya. Bukan berarti si orang yang berilmu itu gak mati, si ustadz itu mati, si kiai itu mati, si habib itu mati, tetapi mereka akan dikenang selama-lamanya. Satu contoh, ibunda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah, ketika beliau berada di Abwa, Al-Abwa yakni Qariyah bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum ibunda Nabi wafat, beliau punya syair. Beliau bersyair. Apa syairnya? Syairnya bunyinya seperti ini: kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna. Ana mayyitatun fa dzikri baq fa taraktu khairan wa waladtu tukhra. Apa kata ibunya Nabi? Kullu hayyin mayyit, semua yang hidup itu pasti akan mati. Wa kullu jadidin bal, semua yang baru pasti akan usang. Baju barumu tidak baru selama-lamanya, rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya, daun-daun yang hijau tidak akan hijau selamanya. Akan ada masanya dia menguning, dia gugur dari tangkainya. Semua yang baru pasti akan usang. Wa kullu kibarin yafna, semua orang-orang tua hancur, binasa. Ana mayyitun, aku nantinya mati, aku nanti yang jadi mayat. Fadzikr bak, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khairan, karena sungguh aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tukhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan dari mengenang ibunda Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan daripada mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para ulama, begitu juga para aulia. Mereka telah mati, ahyanuhum mafqudah wa amsaluhum fi qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, diri mereka hancur, binasa, tetapi kebaikan mereka, teladan mereka akan selalu ada selama-lamanya. Makanya dalam kitab Jawami'ul Kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, beliau berkata apa? Aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Kaum-kaum yang masih hidup, orang-orang yang masih hidup, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka. Orang yang masih hidup tetapi menceritakan kisah mereka, mengenang mereka, mengingat mereka, bisa bikin hati menjadi mati. Padahal orangnya masih hidup. Tetapi aqwamu amwatin
yang sudah wafat, orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dunia, tetapi mengenang mereka, mengingat mereka bisa menghidupkan hati. Siapa mereka? Minal ulama wal hukama wal asfiya was salihin wal ulama. Mereka dari kalangan orang-orang saleh. Walaupun mereka telah wafat, tetapi mengenang mereka, mengingat mereka bisa menghidupkan hati. Makanya Imam Abdullah bin Mubarak, apa kata beliau? Yahtajul insan ila ziyarati ma yubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala ala suratihi fil amwat. Apa kata Imam Ibn Mubarak? Kita ini manusia, kita butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung kepada sosok yang dimana dengan kita berkunjung bisa meningkatkan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah, bisa meningkatkan ketakutan, bisa membuat kita menangis takut kepada Allah. Wa idza lam yajidhu fil ahya, kalau sosok tersebut tidak bisa kita temukan dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka carilah, ambillah, pelajarilah dari kisah mereka orang-orang yang sudah wafat. Siapa mereka? Para ulama. Siapa mereka? Orang-orang soleh. Mereka tidak akan pernah mati. Walaupun jasad mereka terkubur, mereka akan dikenang abadi selama-lamanya, saudara-saudara. Contoh, Imam Ghazali. Siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Beliau wafat ribuan tahun yang lalu, beliau wafat. Sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, hidup dalam Minhajul Abidinnya, hidup dalam Bidayatul Hidayahnya, hidup dalam Mukasyafatul Qulubnya, hidup dalam Miyarul Ilmnya. Al-Imam Asy-Syaikh bin Hasan Asy-Syadzili wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Hizbullah Hizbun Nasrnya, beliau hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya, beliau hidup dalam Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Al-Imam Asy-Syadzili Jalani wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Auradul Gaduliyahnya, beliau hidup dalam Al-Bunyahnya, beliau hidup dalam Manakibnya. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ratib Haddadnya, hidup dalam Wildul Latifnya, hidup dalam Nasaihud Diniyahnya, hidup dalam Risalatul Mu'awanahnya, hidup dalam Risalatul Mudzakarahnya, hidup dalam Hikam Haddadnya, hidup dalam Diwan Haddadnya. Habib Umar Dr. Ahmad Al-Abbas wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ratib Al-Abbasnya. Habib Abdullah bin Abdul Al-Idrus wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup di dalam Ratib Al-Idrusnya. Al-Imam Nawawi wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, hidup dalam Al-Adhkarnya, hidup dalam Minhajul Talibinnya, hidup dalam Al-Majmu'nya Syarah Muhaddab. Begitulah para ulama, begitulah para aulia, begitulah para asfiya. Jasad mereka mati, mereka hidup dalam kitab-kitabnya, hidup dalam pondok-pondok yang mereka tinggalkan, hidup di dalam hati para pecintanya. Mereka selalu hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena kita yang masih hidup bisa mengambil intifa, mengambil manfaat, mengambil iktibar, mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil pelajaran, walaupun mereka telah wafat. Kiai Haji Abdul Rakib, beliau telah wafat 7 hari yang lalu. Mulai dari 7 hari yang lalu sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau akan selalu hidup di dalam pondok pesantren yang beliau tinggalkan ini, saudara-saudara. Selama ini pondok pesantren masih ada, maka selama itu juga beliau akan selalu dikenang selama-lamanya. Setiap orang yang mengenang anak beliau yang solihin, yang mengenang ini pondok pesantren, tidak bisa dilepaskan daripada mengenang guru kita, yaitu Kiai Haji Abdul Rakib. Setiap orang yang mengenang ini pondok pasti akan mengenang beliau. Setiap orang yang mengenang anak-anak beliau pasti akan mengenang beliau. Kenapa? Karena anak-anak beliau ini pondok, murid-muridnya semua itu adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau. Kami punya guru di Sulawesi. Saya asli Sulawesi. Saya mondok dulu di Al-Khairat. Kami punya guru tua, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya dulu sebelum didakwah itu dari Al-Khairat dulu, baru saya mondok di dalam. Habib Idrus ini punya pondok namanya Al-Khairat. Semua habaib dari Sulawesi pasti di Kuala sana semua. Makanya maklum kalau kita agak keras sebagai orang timur. Nah, saudara-saudara, Habib Idrus punya murid satu namanya Haji Amin. Ini Haji Amin jadi Al-Khairat itu dari kayu.
pondok dari kayu semua. Di atas itu tempat santri, di bawah kantornya Habib Idrus. Habib Idrus yang dimana makalahnya beliau yang paling terkenal, setiap umat itu memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan kita umat Islam Indonesia adalah hamra wa bayda, yaitu merah dan putih, kata beliau. Itu syair beliau yang paling terkenal. Karena lupa bahasa Arabnya. Setiap umat memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan umat Islam Indonesia bayda wa hamra, yaitu merah dan putih. Jadi Habib Idrus punya murid namanya Haji Amin. Ini Haji Amin, kalau Habib Idrus panggil Amin, dia nggak turun lewat tangga, nggak, dia loncat dari atas ke bawah. Kenapa? Kalau lewat tangga kelamaan, dia nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Kira-kira di sini kalau ada santri kayak Solih panggil, ya wala, lampu sengaja dari dalam. Satu waktu Haji Amin diajak sama Habib Idrus dakwah di tengah laut. Tiba-tiba imamanya Habib Idrus jatuh. Ketika imamanya Habib Idrus jatuh, ini Amin tadi, ini muridnya nggak pakai disuruh, dia loncat ke laut, nggak disuruh, dia loncat tengah laut, dia loncat. Dia ambil imam gurunya. Dia naik tadi ke perahu, semua orang di perahu melongo lihat dia, lah polisi, melongo gitu. Kenapa? Tidak ada satu titik pun basah dia punya baju. Ternyata dia jalan di atas air, di atas laut. Kenapa Allah kasih keramat? Allah kasih keramat karena dia mengikuti Shahibul Karamah. Allah kasih keramat karena dia mencintai Shahibul Karamah. Ingat kata Imam Malik, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Pencinta suatu kaum, dia akan berkumpul dengan kaum yang dia cintai. Apa kata Imam Ghazali? Mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka orang itu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.